Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mah katsirah wa bi sihah wa raha wa sa'adah wa quwwah wal barakah. Walladzi anzala fi usratina wa jama'atina islam bi musalla man hadha fi halatis sakinah wal mawaddah wa rahmah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du, wa ba'da tahiyya. Qala ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala fi ayatin ukhra innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha 'allakum turhamun. Qala aidan wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu alayhi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam tariqatan tamsu bi'ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dan ucapan alhamdulillah Allah memberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, nikmat ketenangan batin, nikmat keluarga yang bahagia, nikmat rezeki, nikmat pergaulan, nikmat kesempatan, nikmat masih bisa makan ketan, masih doyan gorengan, nikmat kopi yang belum dibikinin oleh Ebi, lagi nunggu maksudnya, kasih kode aja di kode keras. Dan juga nikmat bisa berkumpul, ya adik, nikmat bisa sholat jamaah, tidak ada yang rusak, tidak ada yang stres, karena teman-teman kita masuk rumah sakit gila. Yang penting dokternya jangan ikut gila. Kalau rumah sakit gila, dokternya gila, ribet urusannya. Jadi kita bersyukur tuh banyak Pak, nggak harus uang. Selama ini kita memahami rezeki itu uang. Pada rezeki adalah umur. Rezeki itu ada di sehat. Rezeki itu bisa makan, bisa olahraga, bisa bernyanyi, bisa sholawatan, bisa kondangan. Ya, bisa mancing. Walaupun mancing gratis gak mau, mancingnya yang bayar. Sombong juga yakin. Saya tawarin mancingnya gratis, dia belum ingin bayar. Itulah berarti musiman luar biasa. Ya, mudah-mudahan masih bisa bayar waktu. Nikmat bisa bayar mancing itu juga lewat itu. Ya kan? Karena rezeki itu luas. Rezeki ketemu teman lama gitu, ketemu teman SD, samperin Pak. Mas Sulaiman, kalau masih ada teman SD, teman dari Jawa, ya dari mana atau teman yang zaman susah, waktu hidup di Kebayoran, misalnya, waktu dagang, temuin Pak. Itu cekikan-cekikinya beda Pak, udah nggak nyari duit lagi. Ya teman-teman, bukan nyari duit kalau ketemu teman. Ketemu teman itu kopdar. Bahasa kopdar tuh ngopi darah, bukan lewat WA, lewat grup, lewat TikTok, lewat internet. Tapi lewat ketemu langsung beda. Biasanya kan teman-teman zaman susah dulu. Sehingga Pak, kita bisa bikin bahagia. Oh ya, teman-teman gua yang kerja dulu rumahnya masih begini. Kok saya sekarang sudah begini? Alhamdulillah. Jadi melihatnya kalau urusan dunia, lihat yang di bawah. Kalau urusan akhirat, melihatnya yang di atas. Si fulan itu rajin ibadah, alhamdulillah. Kita ngiri orang yang rajin ibadah dan kita mengikuti orang yang rajin ibadah, itulah sifat yang baik. Ya, sifat yang diridhoi Allah, yang diberkahi Allah. Kalau urusannya dunia, jangan lihat yang kaya, jangan lihat yang atas. Ya kan? Nanti ada pasal tersendiri dalam kitab ini membahas khusus tentang itu. Minggu yang lalu yang kita bahas adalah
izzud dunya bil mal atau bil amwal, wa izzul akhirah bil a'malis shalihah. Orang akan hebat kalau duitnya banyak, akan hebat kalau dunia banyak, punya karir, punya jabatan, punya posisi, punya rumah, punya mobil, punya kontrakan, punya villa. Itu kan kemauan dunia yang tidak akan pernah habis hatta zurtumul maqabir, sampai dikubur. Nah, gitu dah. Nggak akan habis. Biar kita tabungan kita 5 miliar, kurang apa kurang? Masih ada yang bilang kurang. Karena emang urusan dunia itu izzud dunia. Kalau pengen aziz, pengen hebat, pengen jos, begitu. Maka orang yang triliuner sekali nyumbang ke Palestina 5 miliar. Ya nggak usah kaget dah. Memang duitnya triliuner. Ya, alhamdulillah presiden kita itu waktu nyumbang ke Palestina 5 miliar. Ketika korban harga sapinya, sapi yang paling besar. Sapinya ada yang miliaran juga, 500 juta ke atas. Coba tuh sapi, gendutnya kayak gitu. Cek di TikTok, YouTube ada ya kan. Sapi yang berkelas, ya kan. Ini mah timbang urunan 3,5 juta, 4 juta aja pengen sapi kayak punya presiden ya. Mimpi kali kan. Itu ratusan juta, Pak. Coba cek harga sapi yang tertinggi itu kan. Karena kita bersyukur masih bisa ngaji, jangan kapok ngaji. Udah urusannya ngaji itu pokoknya kalau kita tidur di kain kafan udah disolatin masuk kuburan itu jangan ngaji lagi Pak De. Ya Pak Sulaiman. Kapoknya kalau kita dipanggil Allah udah di kuburan udah nggak usah ngaji lagi. Malah di ngajiin malah, ya kan? Makanya kita ingat ini nih ibu-ibu kalau pengajian coba ikutin kalau yang hafal. Nadanya jangan tinggi-tinggi ya. Bila Israel datang memanggil apa? Jasad terwujud di pembaringan 2 kali yo. Bila Israel datang memanggil jasad terwujud di pembaringan. Ebi, lu jangan dangdut dulu, Bi. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib. Ayo Pak Yazam, sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. 2 kali. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Datang masanya, insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Datang masanya, insaflah diri, selimut pembalut datang. Terakhir, bila Israel yuk di pembaringan, bila Israel seluruh tubuh kedinginan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad.
lagunya serem ya. Ya nggak usah serem Pak, biasa baik. Mati makan tiap hari ada. Ya nggak usah takut, nangis boleh, sedih boleh. Tadi pagi saya setel, lu jangan dangdut mulu Bi, makanya manusia. Nah itu kerjaannya Bi itu. Bujur bangkai gimana Bi? Coba kamu satu kata. Coba Bi. Iya, terus? Luar biasa. Itu judulnya apa Bi? Sebujur bangkai. Ya, semua itu mengingatkan kita. Saya sebenarnya ada ini nih lagi nyari nih, kok belum ketemu Pak Elzam. Ini penting juga untuk mengingatkan aja. Satu sisi seperti itu, di sisi lain ada ini nih, cakep. Tapi hilang nih Pak Elzam. Nah ini dia. Shallallahu alaihi Muhammad. Kalau bisa ikutin ya. Siapa ingin ke surga? Ya. Ada yang bisa? Pintu selalu terbuka. Tuh, bebas. Jangan ingat mati aja. Kita pengen ke surga, pintu selalu terbuka. Termasuk ngaji malam ini. Insya tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Nyari sendiri. Apa bekalnya? Ngaji. Apa bekalnya? Baca Quran. Apa bekalnya? Ya sholat. Apa bekalnya? Sedekah. Duit ditaruh di ATM, mau di mana baik, mau di tabungan, nggak ada orang nggak dibawa. Malah bisa jadi rebutan nanti kan, ribet naudzubillah. Makanya anak-anak diajari ilmu, ngaji, biar dia jangan ribut terkait dengan hal-hal yang kita tinggalkan, naudzubillah min dzalik ya. Hindarkanlah semua apa lebih? Perbuatan yang keji, jahatin orang. Orang tiap hari pengen jahat dulu. Udahlah tobat. Wes wayai tobat. Ya kan? Sebenarnya rambut kita putih ini jadi peringatan. Kita dikasih umur di atas gocap 60 itu udah peringatan, warning. Lampu kuning. Jangan tiap hari pengen jahat mulu sama orang. Auzubillah. Udahlah, kalau memang pernah jahat, ya sudah kita tobati. Udah kalau kita pernah punya salah sama orang lain, kita minta maaf. Udah maaf-maafan, jangan diulang lagi. Udah minta maaf. Memang sifat manusia gitu. Makanya kalau lebaran minta maaf. Minal aidin wal aidin. Jangan menyesal. Sebentar lagi ketemu Ramadan. Malah apa? Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban masyaban syahrul qiyami. Sama-sama masuk lali. Marhaban marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul siyami. Selamat. Kalau sampean pagi-pagi naik sepeda ontel, olahraga, besok pagi olahraga ya, sepakat, kecuali yang mancing. Yang enggak mancing besok ikut saya. Diajak kok angel itu. Kalau olahraga angel. Ikut olahraga itu biar sehat. Dengkul-dengkul kita yang senat-senut, di paha senat-senut, mungkin di kaki, di jari-jari, ya kita gerakkan. Kita paksain tiap Sabtu Minggu olahraga sekarang ya. Insyaallah ya. Amalkanlah Al-Quran, jadikanlah pedoman. Biarkan orang benci, asalkan Tuhan sayang. Kita Pak Elzam ya. Ya ini nanti dicek sendiri judul lagunya Siapa Ingin ke Surga. Kalau yang pertama kali Bila Israel Datang. Ngeri. Mudah-mudahan kita panjang umur. Amin ya Rabbal. Ketularan Pak D. Sulaiman. Jadi kita masih ketemu Pak D. Sulaiman aman lah. Ya kan masih panjang. Dan umur kita seperti beliau. Panjang tapi sehat. Jangan panjang nyusahin orang. Alhamdulillah ya. Memang kita jaga kesehatan.
betapa susahnya jaket Pak Azam. Orang nggak minum bir, suruh minum bir. Orang nggak judi, dia berjudi. Ini judi online ini lagi gila. Narkoba, judi online. Bi, lo ajarin gua judi online kayak apa, Bi? Gua pengen tahu, Bi. Bi bisa kan? Judi online kamu tahu? Nah, kalau nggak tahu gua nggak percaya sama. Karena wajahnya wajah begini. Jadi dia ditanya judi online ngerti. Kalau gua nih demi Allah Rasulullah itu judi online kayak apa? Kemarin kita di BAP. Ada yang kita BAP. Jadi ada yang bekerja tapi sambil judi online. Kadang menang 30 juta, 50 juta, 100 juta, tapi sekalinya amblek kalah terus kalah. Jadi memang yang judi online itu informasinya setiap yang main dikasih menang duluan katanya. Menang. Kan akhirnya penasaran tuh Pak. Karena penasaran akhirnya ikut judi terus. Maka Pak D, semua yang hobi hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Hobimu terhadap sesuatu bikin kamu buta dan tuli. Yu'mi mata yang buta, yusim kupingnya. Hobi kita apa baik yang hobi olahraga, bola, gila bola. Yang hobi mancing, gila sama mancing. Kalau hobinya nggak apa-apa, gilanya ini yang nggak boleh Pak. Ini yang hobinya remi, gatel tangan kalau nggak remi Pak. Bener apa bener? Ini informasinya Pak. Bisa sama juga yang hobinya nyanyi. Kalau ada mic ini udah pengen megang aja dia, pengen nyanyi aja. Nah megang mic itu ada 3 Pak D. Ini saya kasih ilmu nih, sampai milih. Megang mic yang dapat pahala. Megang mic yang dapat pahala itu apa Pak Azam? Megang mic yang dapat pahala itu yang azan, tukang azan. Allahu Akbar itu dapat pahala megang mic. Tapi ada juga megang mic yang dibayar. Apa dah? Nyanyi karaoke tapi yang tukang ngamen nyanyi dibayar. Ada lagi tuh mic yang dibayar, tukang ya mubalik, penceramah, khotib, ya kan, di mimbar. Nah, kemudian ada lagi megang mic malah bayar. Apa itu Pak? Itu beliau tahu. Ada megang mic yang bayar. Oke, ini suara musik gimana? Oh itu. Ebi bantuin Bapak. Kasihan. Mau matiin mungkin. Ebi, ya tolongin Bi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat walaupun apa tadi nih? Ketan udah makan kenyang. Udah kenyang nah mau tidur. Enggak boleh lalu dia ngaji nih. Lalu enggak boleh. Nah, semangat ya. Sama saya insyaallah enggak ngantuk. Kita hari ini saya tandain tadi kitabnya Nasoihul Ibad itu pasalnya pasal mana tadi ya? 8. Pasal 8 itu tentang apa? Ayo kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang wal maqalah sutaminah, makalah yang ke-8. Anil A'mas, dari A'mas ismu Sulaiman, nama aslinya Sulaiman bin Mahrad al-Kufi, tinggal di Kufah. Radhiyallahu anhu, yang Allah ridhoi, mangkana, man siapa orang kana yang adanya man ra'su malihi, modal utama hartanya, ra'sun itu kepala, malihi hartanya. At-taqwa itu takwa, artinya modal dasar di dalam kehidupannya itu takwa. Kallatil alsunu, maka lesan-lesan capek, lelah, anwasfi untuk mensifati ridhi dinihi, dari keberuntungannya di dalam agamanya. Wa mangkana rasul malid dunya, tapi kalau orang itu memang otaknya hanya mikirin dunia, kira-kira gitu deh terjemah bebasnya. Kallatil alsunu anwasfi khusranihi, maka capek itu lesan-lesan untuk disifati pada orang yang mikirin dunia melulu. Khusranihi, nyesel dia, kerugian di dalam bidang agamanya. Jadi kalau pikirannya takwa, hidupnya berkah. Kemana-mana takwa. Pergi ke Bogor takwa, ke Jogja takwa, ke Denpasar Bali biar orang pada telanjang kayak gitu, dia tetap takwa. Maksudnya walaupun ada dilihat seperti itu, dia tetap sholat. Mau pergi ke Amerika pun tetap sholat.
Nah, sekarang ini alhamdulillah Palestina sudah nyaris ya Pak sepakat untuk gencatan senjata. Amerika tanpa bermaksud mendiskreditkan dalam mic ini karena memang ini akan masuk YouTube Pak Elzam. Memang begini, kalau ngaji. La tardakal yahud walan nasara tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, Nasrani nggak ridho sama orang Islam. Ini ngaji nih. Gua ngomongnya kan sama orang Islam, bukan ngomong orang non-Muslim. Kecuali gua ceramahnya di tempat umum. Jadi kalau kita inadina dalam Islam, agama yang paling benar mana? Islam. Gak perlu ngomong gitu, Pak. Mau digolok, mau dipedang kayak apa, kita tetap Islam. Sampai mati kita tetap Islam. Orang Yahudi, orang Nasrani emang gak ridho sama orang Islam. Dari zaman Kibenen sampai kita gak ada juga memang begitu. Sekarang orang-orang yang mutakabir, orang yang belagu, orang sombong, punya senjata, punya bom, punya senjata lengkap, duitnya merasa triliunan, dolar-dolarnya makin banyak. Merasa karena sombong, presiden yang ngomong songong, ngomongnya gimana Pak? Si songong ngomong apa si songong? Palestina akan saya jadikan neraka, gitu kan? Palestina apa? Pak Ezan masih ingat redaksinya Presiden Amerika? Pakainya bahasa Inggris memang dulu. Bahwa jalur Gaza Palestina akan saya jadikan kayak neraka. Pak Ade nggak melihat YouTube, TikTok yang kayak gitu ya? Pak Ade yang dilihat TikToknya TikTok apa ini? Wow, kalau yang lagi musim nih gue lihat nih kalau lagi kongko aki-aki yang dilihat apa? TikTok yang lucu-lucu. Kita ngacak-ngacak. Kecemplung mancing, kecemplung ini tuh celananya melorot ya. TikTok banyak banget nih yang Bang Udin. Yang ditonton pokoknya yang seger-seger kayak gitu dah. Main biliar pakai celana dalam doang. Ya. Nah, TikTok itu Pak ada ilmunya juga, memberitakan tentang Amerika, Los Angeles yang sekarang sedang kebakaran. Sudah berapa minggu, Pak? Nah, karena sudah sekian minggu dia habis tuh kalau ditaksir mungkin triliuner itu habisnya untuk membangun Los Angeles lagi. Maka dia karena sombong Allah nggak tidur. Maka di situ tuh la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah mah kagak tidur, Allah nggak ngantuk. Maka Presiden Amerika yang ngomong gitu, cash and carry, bakar habis. Sebelum Palestina kebakar, sebelum jalur Gaza kebakar, dia kebakar duluan. Itu kalau perspektif dakwah ya Pak. Gaspol kalau dakwah ngomongnya. Cuman kalau di mimbar ya, hati-hati, ya kan. Ini kalau ngaji Pak. Ngaji itu memang kita ditanamkan dulu. Kalau kita ketemu Bhinneka Tunggal Ika beda pasal Pak Eza. Saya ngomongnya kesatuan bangsa. NKRI harga mati. Emang iya. Mereka mati, gue datang, ajak kerja bakti, datang. Yang pada mau ngucapin selamat Natal, silahkan. Siapa yang larang emang? Kan itu Bhinneka Tunggal Ika. Lakum dinukum, bukan waladolin. Lakum dinukum, waliyadin. Udah aja biarin itu Pak. Yang agama dia, agama kita, nggak ada urusan. Tapi sampai titik darah penghabisan, saya berpikir sekarang gencatan senjata. Otak saya masih bener aja nih. Gue positive thinking nih. Dia gencatan senjata. Karena dia membangun lagi Los Angeles, duit ente. Uangnya kan habis tuh. Amblas ya kan. Bangunan roboh semua. Nah sekarang logika berpikir. Nanti Amerika terbangun, sejahtera lagi. Los Angeles cakep lagi. Apa? Gue serang lagi tuh Palestina. Ada nggak otak ke situ? Dia orang Qur'annya aja begitu Pak. Yahudi Nasrani itu sampai kapan aja nggak ridho Pak sama orang Islam. Dan memang Palestina sama Gaza itu mau dihabisin Pak. Padahal sekarang Pak Presiden sudah menyuarakan dengan bangga. Ketika kayak gitu, nah ini keislaman kita di anu nih Pak Sulaiman. Ya sekali-kali buka wawasan. Ini Pak Ezam udah tahu. Oh yang biasa dengerin berita yakin tahu. Beritanya itu gini Pak. Bagaimana supaya Palestina ini
merdeka. Ini tanggal berapa nih Pak Elza? Kemarin 17. Insya Allah sudah ya, sudah disepakati. Tapi gencatan senjatanya bertahap Pak. Tahap 1 mungkin sudah nggak bom-boman. Tahap 2 nanti pembebasan tawanan-tawanan perang. Tahap berikutnya nanti boleh mengirimkan makanan-makanan bantuan kesehatan itu ke Gaza. Tahapan berikutnya lagi membangun renovasi. Apa bahasa kerennya Bapak? Pembangunan infrastruktur. Wah keren ini. Itu Pak diapalin Pak. Ini orang Kementerian Keuangan. Pembangunan infrastruktur. Salah nyebut nggak? Apa Pak? Ya ulangi lagi coba. Infrastruktur. Artinya apa? Nanti Gaza, Palestina, termasuk Israel yang kena bom, Israel yang ditahan oleh itu nanti dibangun lagi Pak. Cuma saya ngerinya 5 tahun bangun, 6 tahun, 7 tahun nih, 10 tahun udah cakep-cakep semua. Tiba-tiba kayak ngamuk lagi dia, aki-aki nih dari sono. Nah ini tapi kita udahlah husnuzon sama Allah. Setidaknya sekian tahun 5 tahun ke depan rakyat Palestina sudah bisa makan enak, sholat enak, sujud enak di Masjidil Aqsa. Kalau nanti udah nggak perang nih Pak, kalau bisa kita ke sana Pak. Amin. Ada program paket umroh plus Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita bisa sholat. Kenapa? Masjidil Aqsa itu kota yang suci, ya kan? Dulu kiblat kita umat Islam di sana. Kiblatnya sama. Nah, berubah kiblat ke mana? Masjidil Haram itu beda lagi. Ya sepertinya skenario ini ya bukan Allah nggak tahu Pak. Nanti bakal begini sebenarnya Allah udah tahu. Sengis yang bikin ini kan kekuasaan di tangan Allah. Mau menang mau kalah sebenarnya pasti menang. Islam itu pasti menang. Nasrum minallah wa fathun qarib kata orang Muhammadiyah. Saya ulangi. Nasrum minallah bukan Pak Nasr. Nasrum minallah artinya apa? Pertolongan dari Allah. Wa fathun qarib pasti menang dalam waktu cepat. Amin ya rabbal. Makanya kalau doa tolongin Allah mansur al-mujahidin di Palestina. Itu setiap sholat kita baca dan juga setiap khutbah. Bapak sekalian, tadi nomor 8 ya. Jadi kita cita-cita dalam kehidupan ini milih takwa aja Pak. Wal maknanya mantamassaka ala taqwa, soko yang selalu memegang takwa biimtisal amrillah, menjalankan perintah Allah. Sebentar lagi puasa. Wajtinabil ma'asi, dan menjalankan Allah. Bi'an assasa afalahu, mendasarkan pekerjaannya. Bimuwafaqati syar'i, sesuai dengan syarat. Falahu hasanatun katsirah. Orang yang kayak gitu kebaikannya banyak. La tuhsa, enggak bisa dihitung. Wa man tamassaka ala umuri mukhalafati lisyari falahu sayi'atun katsirah. Tapi orang yang selalu menentang ajaran agama punya kejelekan banyak juga. Ajizat al-sun adzikri dzalik bil adat. Gak bisa disebut lagi saking lemahnya orang yang menentang ajaran Allah. Wal maqalah tasnya, makalah yang ke-9 an Sufyan as-Sauri radhiyallahu an, dari Sufyan as-Sauri radhiyallahu an, wa huwa Syekhul Imam Malik, ini gurunya Imam Malik. Namanya Sufyan as-Sauri, guru Imam Malik. Kullu maksiatin, setiap maksiat, nasiatin yang tumbuh, an syahwatin dari syahwat. Syahwat itu apa? Ebi? Syahwat itu apa ya? Istiyakun nafsi, keinginan nafsu ila syai'in, kepada sesuatu. Fa innahu yurja ghufranuha. Maksiat yang karena tumbuh karena syahwat, karena keinginan, itu masih bisa diharapkan diampuni Allah. Ai al maksiyah. Kullu maksiatin nasat an kibarin. Nah ini Pak nih. Ini bahaya nih Pak. Kalau maksiatnya itu karena sombong, ya, Adik. Orang bermaksiat yang karena sombong, songong, ai da'wal fadl, dia merasa punya kelebihan, fa innahu la yurja, susah diharapkan ghufranuha, pengampunannya dari Allah, li'anna maksiatat iblis kana asluha. Seperti maksiatnya iblis laknatullah, aslinya kayak gitu. Minal kibari, dari kesombongan. Iblis sombong apa sombong? Yas'amu anna khair min sayyidina Adam. Iblis ngaku lebih baik dari Nabi Adam. Bego. Iblis bego, ya kan?
Dia ngaku lebih baik dari Adam. Kenapa? Khalaqtahu min tin. Adam diciptakan dari tanah, kata iblis, wa khalaqtahu min nar. Sedangkan iblis merasa dicipta dari neraka, api. Api sama neraka bagusan mana? Kata iblis, bagusan gua dari api, lo dari tanah, tiap hari diinjek-injek. Ya kira-kira sombongnya kayak gitu. Orang yang sombong kayak gitu susah diampuni, mengharapkan ampunan dari Allahnya susah. Berbeda ketika orang berbuat maksiat hanya karena nafsu, dengan baca istighfar bisa selesai. Dengan baca istighfar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali'anna zalata sayyidina Adam, jatuhnya Nabi Adam karena asla minas sahwah. Nabi Adam itu diusir dari surga. Itu karena apa, Pak? Nabi Adam diusir dari surga karena ya itu ntar makan buah koldi. Kalau ngaji yang kecil, kita masih sekecil itu Nabi Adam jatuh tergoda karena pengen makan buah koldi. Ya, buah koldi ini Pak nih. Dia pengen apa? Bisabab istiyaqi ila dzauqi samrati syajaratin wa syahwati wal manhana. Dia pengen buah koldi doang yang dilarang. Ya kan? Padahal kalau iblis tadi tuh aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka iblis itu aba, enggan, wastakbara dan sombong, wa kana dan adanya iblis minal kafirin, termasuk orang-orang yang kafir. Sebenarnya kalau Adam, Pak, dosanya cuma satu. Dia deketin pohon buah koldi, pohon koldi, kemudian dimakan. Godaannya dari siapa? Karena istrinya Siti Hawa pengen, maka dua-duanya makan. Bahkan dikisahkan ketika makan buah koldi, kalau Nabi Adam cowok nongol di sini, ngejendol di leher sini. Ini kan makan keturunan ceritanya kayak gitu. Kalau cewek bukan ngejendol di sini, di mana ngejendolnya? Di buah dada. Itu gara-gara pohon koldi itu. Enak loh pohon koldi. Nanti ketemu di surga boleh nggak dimakan? Boleh, Pak. Nanti kita penasaran kalau lagi di surga ketemu dah, gue cari buah koldi kita makan. Ini buah apa yang dilarang boleh di sana. Ya karena di surga. Gara-gara itu maka Adam diusir dari surga. Tapi kalau kajiannya Gus Baha beda lagi. Kalau Gus Baha kajiannya beda lagi. Sebenarnya bukan Nabi Adam. Bukan Nabi Adam itu zalim atau salah, enggak, Pak. Nabi Adam itu tiap hari digoda oleh iblis. Iblis bilang gini, Dam, lu bego lo Dam. Udah tempat lo enak ini, semua lo bisa makan. Itu sekarang buah koldi udah boleh dimakan. Ada berita gembira ini untuk ente. Tiap hari dirayu, sebenarnya nggak mau tuh Nabi Adam. Karena tiap hari dirayu, iblis pakai otak. Maka berita gembira, Adam sudah boleh makan buah koldi. Itu strategi liciknya siapa? Iblis. Jadi kalau ada orang-orang sekarang nih kita nggak judi, kita diajak judi, dirayu nggak mau dijemput. Kita nggak mau maksiat dijemput sama teman, digonceng sama teman. Ini teman bisa menyelalu, Pak, bisa menyesatkan kita, Pak. Hati-hati berteman. Teman juga bisa berpengaruh. Maka kalau temennya tukang minyak wangi, bau minyak wangi. Kalau temennya jahat, ya bau jahat. Maka duduk kongko pilih. Di dalam beberapa kitab disebut jalisil ulama, duduk dengan ulama. Duduk kalau ngaji, duduk lagi jumatan, duduk di musola, duduk di masjid. Coba salah nongkrong. Kalau salah nongkrong ya dunia urusannya, syahwat tadi nafsu. Entoh begitu yang jahat atau yang bermaksiat karena nafsu, Pak, gampang diampuni. Astagfirullah, diampuni, Pak. Astagfirullah. Sehari 100, sehari 1000, sehari 5000. Nggak bisa tidur nih tasbih ini 100. Kali 10 kan 1000, Bang Udin. Ya Allah, dosaku banyak. Kita kan ingat, kita nangis nggak apa-apa, Pak.
tahun sekian gua anu, tahun sekian gua anu, tahun sekian gua anu. Ini kan hilang dosa kita karena cuman maksiatnya hanya nafsu. Tapi kalau maksiat sombong, songong kayak iblis, susah Pak. Sampai mati itu susah. Maka kesimpulan akhir, untuk apa kita sombong dan apa yang disombongkan? Terus semua itu ciptaan Allah, titipan Allah, kembali kepada Allah, kita mati nggak bawa. Na'udzubillah min dzalik. Ini pengen dipanjangin tapi waktu udah malam, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sama-sama istighfar. Istighfarnya adalah sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dua kali astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Sallallahu Muhammad. Terakhir, minta maaf lahir batin. Ini menjelang puasa 1. Kedua, kita berdoa mudah-mudahan panjang umur. Amin. Ketiga, mudah-mudahan berkah. Yang keempat, mudah-mudahan kita sehat. Yang kelima, mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak, yang barokah buat bekal ibadah kepada Allah SWT. Minggu mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.